Engkaulah pencipta langit dan bumi. Kami percaya dalam nama-Mu. Bersama-Mu ku tak gentar. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus berkuasa. Engkau Yesus berkuasa. Hanya rencana-Mu yang terindah. Engkau Yesus kekuatanku. Karena kasih-Mu yang ku dambakan. Engkau menjelma jadi manusia, bukti kasih teragung. Engkau sang putra yang dijanjikan, penyelamat dunia yang percaya dalam nama-Mu. Dia mati, Dia bangkit dan menangkan kita. Dia layak terima puji, sembah dan hormat. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku. Ku puji, ku sembah, ku nyanyi haleluya. Ku percaya Engkau Tuhan yang bangkit dan menangkanku.
Shalom semuanya, haleluya. Selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Wow, saya sangat excited bersama-sama dengan kita semua. Kita dapat memuji menyembah Tuhan dengan platform yang ada, secara online, secara virtual, dimanapun kita berada, tapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amen. Dan sesiapa yang excited, sila katakan type chat box Anda, katakan amen di sana. Kasih hype to chat box. Alright. Nah, bagi Anda yang pertama kali mengikuti ibadah BWCC Online Sunday Celebration, saya galakan untuk join kami setiap Ahad jam 11 pagi, hanya 1 jam sahaja. Alright. Sebelum kita memulakan ibadah, mari saya mengajak kita di dalam doa. Haleluya. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus, kami sangat bersyukur atas kasih anugerah Engkau Tuhan, di mana Engkau terus memberkati di dalam kehidupan kami, baik kami susah, senang, kami terus mengucap syukur bagi Engkau ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur atas nafas-Mu yang Engkau berikan, kami dapat bangun dengan tenaga yang baru, dengan hari yang baik Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji menyembah Engkau dengan platform ini yang ada Tuhan, kemudahan yang ada, internet yang ada Tuhan, itu menjadi sumber berkat bagi kami untuk mendengar message yang Engkau berikan ya Bapa. Dan bagi setiap yang mengikuti ibadah ini Tuhan, di mana mereka berada Tuhan, saya percaya Tuhan terus memberkati mereka semua, terus menyampaikan apa yang message yang Engkau berikan kepada mereka, supaya mereka disentuh Tuhan, mereka rindu akan hadirat Engkau ya Bapa. Saya percaya semuanya Tuhan, pasti ada rencana Engkau terus setiap kami ya Bapa, untuk Tuhan kami bergerak ya Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau, biar kami juga terus menyerahkan ibadah pada pagi ini kepada Engkau, supaya kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh semangat, sukacita, damai sejahtera Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami, sudah memberi kami tenaga yang sangat amazing ya Bapa, dan kami mau menyatakan, menaikkan, meninggikan nama Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur semuanya, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Seterusnya, sebelum kita beralih kepada pujian penyembahan, mari kita membaca di dalam firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini buka di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29, yang mengatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya." Haleluya, amen. Nah, seterusnya mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji menyembah Dia, amen. Enjoy the worship. Shalom Church, mari kita declare pada pagi hari ini, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pengharapan dalam nama Yesus Kristus, amin. Haleluya, here we go. 1, 2, let's go. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Yes, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Come on. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Jesus. Come on, we declare one more time. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. All the glory, all the praise to you, Lord. Lord Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bila kami reflect to be the doers of your words, kami mau menyerahkan hidup kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Come on. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Mohon dengan segenap hatimu katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru
Dan di seluruh kehidupan kami Bapa, kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kasih-Mu ya Bapa. Because you are so precious to us. You are so meaningful to us, Lord. Hallelujah. Come on, sing this one. All my life I will live up your praises till the end of the ages. I will sing of your love. Your love won't stop. Oh, it runs like a river. You have so freely given every piece of your heart. Come on. All my life I will live up your praises till the end of the ages. I will sing of your love. Your love won't stop. Oh, it runs like a river. You have so freely given every piece of your heart. Oh, His name is Jesus, mighty Redeemer, my hope and my strength. Come on. Oh, I will never forget Him from beginning to end. He is all that I want. You all that I want. You all that I need. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Forever is your glory. Forever is your praise. And forever, Lord, you will reign over us. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Rabashirada. Kirababashirada. Haleluya. Terima kasih kepada worship team karena telah membawa kita di dalam puji dan sembah sebentar tadi. Dan sekarang kita akan masuk di dalam ruangan penyembahan yang seterusnya dengan persembahan dan persepuluhan. Namun sebelum itu, mari kita mendengar sedikit perkongsian berkenaan dengan persembahan dan persepuluhan ini. Dan saya ingin membaca satu ayat ini kepada kita semua yang tertulis di Yesaya pasal 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Nah, di sini sungguh terang dikatakan bahwa jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi bayangkan di setiap bulan kepada yang menerima gaji, apabila kita menerima gaji, kita akan separate. Kita punya gaji mengikut keperluan kita, ataupun kita perlu bayar ini dahulu, bayar ini dahulu. Namun apabila sampai part untuk kita memberikan persembahan kita, sometimes kita memberikan yang terakhir sekali, the last portion of pendapatan kita, kan? Karena priority kita adalah untuk membayar hutang-hutang yang lain, membayar komitmen-komitmen yang lain, dan membayar keperluan-keperluan yang lain. Dan apa yang tinggal itu, itulah persembahan kita, itulah persepuluhan kita. Dan ini dinyatakan sebagai tidak sungguh di dalam Alkitab. Nah, mungkin kita rasa, oh itu sahaja yang tinggal, dan saya ingin memberi yang ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi the first intention is, itu bukanlah yang terbaik daripada kita. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, apabila kita ingin memberi, the first thing that we need to separate is persembahan dan persepuluhan kita. Because that intention, this is my best, the first one, untuk kita memberi dengan sungguh kepada Tuhan kita. Dan untuk kita memberikan dengan hati yang bersyukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan
pekerjaan ini, Engkau telah memberikan pendapatan ini untuk saya dan keluarga saya Tuhan. Dan ini adalah khas untuk Engkau Tuhan, yang terbaik untuk Engkau Bapa. Dan juga di ayat yang seterusnya, ada terlihat kalau kamu merayakan bulan baru atau Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Dan sometimes apabila kita menerima gaji, the first thing we will think of adalah untuk membawa keluarga kita keluar. Mungkin kita ingin membawa keluar untuk memberi all groceries yang ada di rumah kita. Namun kita terlupa bahwa the first priority is to give to our God. Dan untuk memberikan rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita pikirkan adalah perayaan-perayaan untuk kita merayakan pendapatan kita. Saya dapat ini, saya ingin beli ini. Saya dapat ini, saya mau bawa si kawan saya makan. Saya dapat ini, saya mau berjumpa dengan kawan saya. Jadi sungguh jelas tertulis di Yesaya ayat 1 hingga 13 ini, persembahan yang tidak sungguh akan terserlah bau kejijikan kepada Tuhan. Dan perayaan-perayaan lain ataupun pertemuan-pertemuan lain, apabila kita mendapat pendapatan kita itu bukan berfokus kepada Tuhan, dikatakan perayaanmu itu penuh kejahatan. Jadi pada hari ini kita ingin memberikan dengan sungguh-sungguh. Kita ingin memberikan kepada Tuhan kita. Kita ingin di dalam pertemuan kita pada hari ini yang berfokuskan kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah supaya pertemuan kita pada hari ini tidak berbaur kejahatan maupun tidak berbau kejijikan untuk Tuhan kita. Jadi mari kita lihat hati kita, kita selidiki hati kita supaya kita memberikan dengan yang sungguh-sungguh, yang terbaik daripada kita untuk Tuhan kita. So sebelum kita memberi, mari saya bawa kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di syurga, kami mengucap syukur Tuhan karena setiap pekerjaan kami Engkau berkati Tuhan. Dan balikan daripada pekerjaan kami Tuhan, pendapatan kami itu Tuhan, Engkau berikan kami the blessing di dalam kehidupan kami Bapa. Dan biar kiranya saat kami memberi pada hari ini, kami memberikan yang terbaik dari kami Tuhan, daripada apa yang telah kami kerjakan Tuhan, hanya untuk Engkau Bapa. Dan untuk rakan-rakan kami, saudara-saudara kami yang tidak dapat memberi, Engkau juga berkati tangan-tangan mereka Tuhan, supaya pada masa-masa akan datang mereka dapat turut serta memberi untuk kerajaan Engkau. And we believe the givers today, Lord Jesus, their thought and their focus is on you, is on your kingdom, Lord Jesus. Semua ini Tuhan kami angkat di dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk menyalurkan persembahan dan persepuluhan, Anda boleh menyalurkan di nomor akaun yang tertera pada masa kini, ataupun Anda boleh scan QR code yang ada untuk melakukan transaksi. Dan jangan lupa untuk meletakkan BWCC Online as a reference. Anda juga diminta untuk screenshot receipt transaksi Anda dan dihantarkan ke BWCC Online Admin di nomor telepon yang tertera pada masa kini. Kita sudah sampai ke waktunya, ke kemuncak ibadah kita pada hari ini untuk kita mendengar firman Tuhan dalam kita menjadi bekalan kita di minggu akan datang ini. Dan saya persilakan Pastor Andy. Shalom dan selamat hari Minggu buat semua jemaat dan semua yang mengikuti kebaktian online pada hari ini. Saya berdoa Anda semua berada dalam perlindungan Tuhan di sepanjang minggu ini. Amin. Ya, kembali lagi kita di kebaktian online BWCC pada jam 11 pagi ini di live secara BWCC Media TV. Dan saya sangat berharap untuk Anda sharekan link kepada teman-teman dan keluarga terdekat Anda. Kita sama-sama diberkati. Amin. Nah, hari ini saya ingin membawakan kita dalam message firman Tuhan, yaitu oleh kuat kuasanya. Nah, kalau di dalam dunia IT ataupun dunia perkomputeran, rata-rata geek,
ataupun mereka yang sangat antusias dengan teknologi ini kan, masa kini, mereka membeli PC ataupun membina custom PC, mereka first thing yang mereka akan tanya dan persoalkan yang mereka decide adalah pemprosesannya daripada apa, Intel kah, AMD kah, graphic cardnya jenis apa, sound cardnya daripada apa, dan sebagainya. Kita melihat sebuah produk itu dijana oleh apa, dikuasakan oleh apa. Dan bila kita dapat tahu semua itu, maka baru kita ada semangat, ada keyakinan, dan malah kita mempunyai kepuasan yang maksimal ketika kita memiliki hal itu. Dan hal ini juga kita lihat di dalam diri kita. Kita ini ada di sini karena apa? Atas usaha siapa, ataupun atas perbuatan siapa. Kita diselamatkan oleh karena apa? Dan tahukah Anda bahwa kehidupan kita bukan kerana perbuatan kita, ataupun bukan kerana usaha kita, tetapi why we are here adalah kerana kasih karunia Tuhan. Dia yang mengasihi kita semua terlebih dahulu. This is the important thing yang we as a believer should know. Semakin kita sedar akan hal ini, kita akan semakin mengasihi kehidupan kita. Dan apa yang kita rasa tidak mampu, kita akan rasa dimampukan. Kerana dia Tuhan yang menguatkan kita, yang menyediakan bagi kita segalanya. Dalam kegelapan, Alkitab menggambarkan keadaan itu sebagai wujud daripada kekacauan ataupun kebingungan kita. Dan Alkitab disebut bahawa dunia dan bumi yang awalnya gelap gelita itu dan terang dimunculkan oleh Tuhan agar keteraturan dapat terjadi. Gelap menggambarkan ketakutan dan kelemah semangatan kita. Right? Kita baca daripada kitab Amsal chapter 4 verse 18 until 19. Kita ambil daripada kitab Alkitab Versibonio di sini. Sebaliknya jalan orang benar seperti cahaya fajar yang semakin benderang hingga puncak siang hari. Jalan orang dujana pula seperti kegelapan yang pekat. Lantas mereka tidak tahu apa yang membuat mereka tersandung. Juga kita baca daripada Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Mengapa kehidupan kita tersandung? Karena kita biarkan kegelapan itu untuk berada di sana. Tetapi kata kuncinya adalah ikut aku, ikut dia. Barang siapa yang ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ikut apa yang dia katakan, yang dia firmankan dan dia perintahkan, bukan hanya membenarkan dia, navigate hidup kita, tetapi ikut dengan semua tuntunan yang dia berikan dan yang dia katakan kepada kita semua. Itu seharusnya kita jadikan dalam hidup kita. Amen. Kita belajar hikmat daripada kitab Amsal. Dikatakan, hai anakku, pegang teguh kata-kataku dan sematkanlah segala perintahku dalam hatimu. Ini kita lihat daripada Amsal 7 ayat yang pertama. Kita Amsal ini mengajarkan begitu banyak hikmat bagi umat Tuhan. Jika kita mahu merenungkan ayat daripada kitab ini setiap hari, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita. Sehingga dalam tiap langkah hidup kita, walaupun berbagai masalah menghadang, kita akan tetap dapat berdiri kuat mengatasi setiap badai yang menerpa kita. Kita tidak akan dapat menggoyahkan iman kita ketika hidup kita mengandalkan firman Tuhan. Amin, saudara-saudari. Ketika kita memilih untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka hikmat daripada Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Sehingga dengan hikmatnya itu kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Raja Salomo kan, anak daripada Raja Daud, dia begitu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa bagi Salomo. Dan hidup Salomo begitu diberkati Tuhan dan menjadi raja yang sangat dikenal sampai ke segala bangsa pada masa itu. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini, ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara hidup kita dan
memberkati setiap langkah hidup yang kita jalani. To be navigated by Him all our life. Amen, saudara-saudari yang saya kasihi di sini sekalian. Mari kita bacakan dalam Keluaran 3 ayat yang pertama hingga yang keempat. Jom. Sewaktu itu Musa mengembala kawanan ternakan domba kepunyaan ayah mertuanya Yitro, imam di Midian, dan dia mengiring ternakan itu ke daerah paling hujung di gurun, lalu ke gunung Allah, yaitu Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam api bernyala di tengah-tengah sebuah belukar. Maka Musa melihat api menyala-nyala di tengah belukar itu, walhal api itu tidak memakan pun belukar itu. Fikir Musa, elok juga jika kulihat dari dekat, mengapakah belukar itu tidak terbakar. Apabila Tuhan melihat Musa menghampirinya, Allah pun berseru kepadanya dari tengah-tengah belukar itu, firman-Nya, Musa, Musa. Lalu dia menjawab, ya, aku ada di sini. Nah, pernahkah Anda bertemu dengan seseorang ataupun seberapa mungkin yang mengerti bahwa mereka dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka selalu merasakan bahwa tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan selalu berkata kepada Tuhan, aku tidak dapat Tuhan, aku tidak bisa Tuhan. Right? Saudara-saudari, respon semacam itu umpama satu bentuk pemberontakan kita kepada Tuhan. Okay? Tindakan tersebut menyatakan bahwa Tuhan kita tidak memiliki kemampuan untuk memperlengkapi Anda dan saya, serta menyatakan bahwa melakukan kehendak Tuhan di bumi dilakukan berdasarkan kemampuan manusiawi kita. Okay? Di dalam Keluaran 4 ayat ke-10 dikatakan seperti ini. Ketika dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan di Mesir, Musa mengeluh kepada Allah dengan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk melakukan tugas tersebut, dan memberikan alasan bahwa ia tidak pandai berbicara di depan orang. Nah, ya, Tuhan menekankan pada Musa bahwa ia tidak hanya sanggup untuk memperlengkapi dia untuk menjadi pemimpin, tetapi juga akan menggenapi rencana dan kehendaknya dengan atau tanpa keikutsertaan Musa. Tuhan itu tetap melakukan kehendaknya walaupun kita katakan tidak. Apa yang Tuhan mau adalah kita rela menjadi alatnya untuk bertindak melalui kita. Amin, saudara-saudari. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, Tuhan kita adalah pribadi yang memberi kemampuan kepada kita untuk hidup dalam kehendaknya. Inilah janji ilahi daripadanya, yaitu apabila kita percaya kepadanya dan melangkah dalam ketaatan, maka ia akan memberitahu apa yang harus kita lakukan, serta memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan panggilan tersebut dan menggenapi rencana dan kehendaknya. Amin, saudara-saudari. Dalam Filipi 2 ayat ke-13 mengatakan, karena Allah yang bekerja dalam dirimu menyebabkan kamu berkehendak dan menjalankan kerja untuk keredaannya. Ayat tersebut seharusnya meyakinkan kita untuk tidak perlu takut, karena kita tidak akan pernah melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kemampuan kita sendiri. Ia sendiri yang akan melakukannya melalui kita. Tuhan tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk melakukan panggilannya tersebut. Apapun yang panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, ia pasti akan memperlengkapi kita sehingga kita mampu melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang ablaze, inilah yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, katakan ya pada panggilannya.
Dan yang kedua, izinkan dia untuk menggenapi rencananya melalui kehidupan kita. Saudara-saudari, right? Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita ketika kita melihat karyanya melalui hidup kita. Hal itu akan membuatkan iman kita kuat dan membawakan kita selangkah lebih maju dari pada proses yang kita jalani untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Jadi hari ini siapkah kita untuk menerima panggilan daripada Tuhan dan menggenapi rencananya melalui kehidupan kita? Guys, siapkah kita untuk dipandu oleh Tuhan? Siapkah kita untuk dinavigatekan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan? Amen. Nah, ketika kita mencoba melihat segala sesuatu yang orang lain perlukan dan kita ada untuk menjadi berkat bagi orang itu, baik menjadi berkat rohani, secara materialnya maupun moral, maka itu merupakan sebuah permulaan kepada pelayanan. Ingat guys, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Tuhan melihat kita, Dia melihat hati kita. Dan lakukan sesuai dengan karunia maupun talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan hati yang tulus. Tetap berapi-api untuk Tuhan. Stay ablaze in God. Kita mungkin bertanya, bagaimana mengetahui karunia pelayanan yang telah Tuhan percayakan? Ya, tidak lain tidak bukan dengan berdoa. Ini tindakan pertama kita. Dengan berdoa. The first step. First thing to do. Dan jika kita belum mengetahui pelayanan apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita, ambillah waktu untuk berdoa, dan bertanya kepada Tuhan. Dia akan menuntun kita kepada jalannya. Dia akan memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Tentunya Dia juga akan memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk dapat melayani. Jangan menganggap apa yang kita lakukan itu kecil ataupun besar. Besar ataupun kecil sumbangan kita itu bukan kita yang nilaikan. Apa yang harus kita lakukan, lakukan dengan segenap hati kita. Regardless apa yang orang perkatakan. Kecil atau besar. God sees your heart. Lakukan dengan taat. That's all. Dan yang seterusnya, kita peka akan sekeliling. Peka akan community kita. Perhatikan dan pelajari keadaan sekitar kita. Ketika kita belajar untuk melihat hal-hal yang biasanya kita ignore, kita akan menyadari bahwa sebenarnya banyak hal yang dapat kita perbuat untuk dapat mengisi kekosongan yang ada. Banyak orang yang memerlukan pertolongan tangan kita, baik itu keluarga kita, teman kita, rakan kita, saudara seiman kita, teman sepelayanan kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun sebelumnya. Peka kepada apa yang terjadi sekeliling kita, menjadikan kita aktif, untuk melakukan lebih dan lebih lagi secara spiritualnya. Kita tidak mahu peka dengan hal sekeliling atas tujuan untuk membawang, untuk bergosip, menjatuhkan ataupun menjadi busybody. Tetapi tuntutan Tuhan adalah untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar Anda. Tak perlu pergi jauh-jauh, di sekitar Anda sekarang ini. Yang seterusnya, yang ketiga, belajar untuk kita contribute, belajar untuk memberi. Buka hati kita untuk mula belajar untuk dapat memberikan sesuatu. Kira-kira nasihat, solution, tenaga kita, pemikiran, bahkan keuangan kepada orang yang memerlukan. It's general apa yang kita boleh berikan. Dalam Lukas 6 ayat ke-38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu yang melimpah. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Amin, saudara-saudari. Right? Dengan memulai langkah-langkah ini, kita akan menjadi semakin mengerti karunia pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semakin kita masuk lebih dalam ke dalam this ministry, maka Tuhan akan memakai kehidupan kita dengan lebih indah lagi.
semuanya ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar untuk berkongsi, belajar untuk berbagi, belajar untuk memberi. Amin, saudara-saudari. Nah, so inilah yang harus kita sedar. Bila kita sedar yang kita ini dikuasakan oleh kuat kuasanya, maka kita memiliki status yang berbeza. Identiti kita akan berbeza. Orang yang mempunyai terang di dalam diri dia, yang berapi-api itu selalu ada martabat, selalu ada level dia. Imam dan raja adalah dua kategori orang yang di dalam perjanjian lama yang dipercayakan oleh Tuhan. Minyak yang mereka pakai untuk untuk urapi itu selalu mempunyai ramuan dan bau yang spesifik. Ada aroma dan karakteristik yang disukai oleh Tuhan di sana. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nah, saya percaya bahwa ada karakter tertentu yang Tuhan harapkan daripada kita. Karakter yang berkenan dengan Tuhan. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan akan memampukan kita untuk memberitakan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudari. Nah, mari kita bacakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 hingga ke-15. Dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kerana Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Dunia sekitar kita ini melihat perbuatan kita yang baik, dan bukan hanya melalui apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita khotbahkan, yang kita sharekan. Your action speaks more of you. Jaga hati dan tingkah laku kita. Amin, saudara-saudari. Bila kita sedar yang kita ini dikuasakan oleh kuat kuasanya itu, alright, kita akan menjadi taat. Karakter kita the next level, dan kita akan menjadi taat. Dan demi Tuhan, berserahlah kepada pemerintah dalam kerajaan manusia, baik raja sebagai pemerintah tertinggi maupun para penguasa yang dilantiknya, untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghargai orang yang berbuat baik. Inilah kehendak Allah, bahwa dengan berbuat baik kamu menutup mulut orang jahil dan bodoh yang hendak mengatamu. Ini 1 Petrus 2 ayat 13 hingga 15. Dikatakan seperti ini. Tidak berkata bahwa jika kita hidup dalam terang akan tidak ada cabaran dan tentangan bagi kita semua. Tetapi saat kita tunduk kepada authority, kita submisif dan berbuat baik, hal itu akan menutup mulut orang jahil dan bodoh yang hendak mengata kita. Amen, saudara-saudari. Just always do good. Right? Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan yang peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Wow. 1 Petrus 2 ayat ke-18. Ingat, kepada sesiapa? Be submissive. Right? Ini bukan hal yang mudah. Tetapi jika hal ini ditujukan kepada atasan, pemimpin yang baik dan lemah lembut, tentu mudah untuk kita tunduk dan menjadi submissive, kan? Namun hakikatnya jarang. Kita seringkali mendengar keluhan, komplain ataupun komen yang tidak suka kepada orang atasan mereka. Tidak kira pemimpin ataupun bos kita. Selalu saya ingatkan jemaat akan hal ini. Okay. Just only do the right things and God will honor you. Okay. Okay. Tunduk dan taat itu yang membuat kita dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan sentiasa dipelihara Tuhan
jika kita hidup benar. Amin, saudara-saudari. Nah, ini yang poin yang ketiganya. Kita akan menjadi teladan. We will become the role model. Okay. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Okay. Di dalam sekuler, ramai yang kita boleh jadikan role model. Namun, kita role model, kita adalah mereka yang kenal akan Tuhan. Yaitu yang berdampak. Sebab kita pengikut Kristus sepatutnya berbeza dengan mereka yang di dunia. Okay. Tingkah laku, gaya hidup, dan kesaksian berbeza. Kita lihat kisah di dalam Alkitab. Yusuf dipilih menjadi Perdana Menteri bukan karena hanya dia boleh mentafsir mimpi, tetapi dia dipilih karena dia seorang yang kompeten. Seperti juga hal-halnya dalam dunia kita hari ini. Orang Borneo, orang asal, orang Malaysia, orang Indonesia, dan seluruh dunia ini memerlukan anak-anak muda yang bermartabat, berintegriti, setia dan adil, tunduk kepada hukum, tunduk kepada Tuhan, disiplin hidup, murah hati, mempunyai kompetensi seperti Yusuf. Amin. Amin, saudara-saudari, ada agree ini? Okay, ada semua? Alright? Oke ya. Saudara-saudari sekalian, nah tanya diri kita, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Saat melihat anggota keluarga dan kenalan yang menderita, tergerakkah hati kita ini oleh belas kasihan? Ketika kita tahu ada teman yang sedang berbeban berat, maukah kita menolong? Ingat, kita ini ada Tuhan Yesus dan kita sentiasa dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang baik. Yesus once said, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kerana pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi, sebagai orang Kristian, bukan hanya kita mengatakan kita orang Kristen, saya murid Yesus, ataupun saya hidup seperti Yesus. Kalau kita tidak sungguh-sungguh meneladani dia, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu, amen, akan percaya sepenuh hati kepadanya dan melakukan apa yang dia lakukan. Bahkan bukan mustahil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari yang pernah Tuhan Yesus kerjakan. Saudara-saudari di sini, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dan mengharapkan kita berbuat serupa. Jadi, marilah kita mengikuti dia. Tidak semua orang dapat respon positif ketika kita meladani Yesus, tetapi tetaplah konsisten melakukan. Dengan mengejarkan segala sesuatu seturut teladan Yesus Kristus, yakinlah yang kita akan merasakan perubahan positif dalam diri kita dan lebih prosperous, lebih berbahagia kita. Ben, sekali lagi, saya mau bertanya kita di sini, adakah kita di sini berada di sini karena apa? Atas usaha siapa dan atas perbuatan siapa yang menyebabkan kita mampu? Ingatlah bahwa kita bukan karena perbuatan kita ataupun bukan karena usaha kita. Kita ada di sini bukan karena itu, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan kita melalui Yesus Kristus. Marilah kita terus menjadi berkat dan pancarkan the greatest love of God. Itu buat orang semua. Tetap bersemangat, tetap berapi-api bagi Tuhan. Melayani dia. Sampai di sini saja khotbah untuk minggu ini. Harapan saya kita semua akan diberkati, dikuatkan oleh message dan firman Tuhan yang telah disampaikan. Namun sebelum kita mengakhiri sermon kita, mari saja kita semua berdoa. Dan Bapa yang baik Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapa atas firman-Mu yang Kau telah sampaikan. Hamba telah siap berbicara ya Bapa. Dan hamba berdoa ya Tuhan Yesus agar setiap perkataan, setiap apapun firman-Mu yang telah kita dengarkan, kami dengarkan ya Tuhan Yesus, akan terus yang menjadi pedoman bagi kami ya Bapa. Untuk kami
sentiasa berapi-api ya Tuhan Yesus, melayani Engkau ya Bapa, mengingat Engkau sebagai Tuhan yang memberikan kami kuasa, memberikan kami hikmat, kemampuan ya Bapa untuk kami melakukan bagian kami ya Tuhan Yesus. Engkau akan menyertai setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Kami akan menjadi saksi-Mu yang hidup, saksi-Mu yang akan menjadi berkat, yang akan menjadi harapan, dan akan menjadi kekuasaan bagi setiap yang memerlukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sentiasa memimpin kami, Engkau sentiasa menyertai kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus ya Bapa menjamah hati anak-anak-Mu, siapapun yang mendengar saat ini Tuhan. Biarlah kami semua dapat keluar, melihat sekeliling, dan menjadi alat-Mu untuk menyatakan tentang kebenaran kasih-Mu di segenap bangsa, dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. God bless everyone. Kita jumpa lagi. Thank you Pastor Andy yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Saya percaya kita semua diberkati. Message yang telah disampaikan sangat-sangat amazing, dan itu menjadi pedoman hidup kita. Saya percaya itu kita sama-sama develop dan untuk kita melaksanakan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan seterusnya kita beralih kepada highlights and announcement. Highlights yang pertama yaitu video weekly activities kita. Saksikan. Alright, itulah video weekly activities kami BWCC BCC. Dan jika Anda berminat, Anda boleh terus hubungi ushers kami yang bertugas, ataupun kenalan-kenalan Anda mengikut cabang masing-masing untuk menerima info-info selanjutnya. Alright, untuk announcement yang seterusnya mengenai tithes and offering. Tithes and offering Anda boleh scan QR code yang sudah tertera di screen Anda pada saat sekarang ini. Anda boleh scan dan screenshot receipt Anda send kepada nomor handphone yang sudah tertera di screen Anda sekarang juga. Dan Anda juga boleh melakukan transaksi secara online dengan nomor account yang sudah tertera di screen Anda juga pada saat ini. Dan jangan lupa sila nyatakan rujukan BWCC online untuk tujuan rekod kami, dan jangan lupa send receipt Anda kepada nomor telepon yang sudah tertera di screen Anda sekarang. Alright, itu sahaja highlights dan announcement kita pada pagi ini. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, saya minta Pastor Andy untuk membawa kita di dalam benediction, dan kita jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan memberkati. Shalom semua. Ya, kita sudah berada di pengakhiran kebaktian kita pada pagi hari ini, dan saya berharap Anda semua terus dibangunkan, terus dikuatkan, dan sentiasa berkobar-kobar, sentiasa berapi-api untuk Anda datang, beribadah, untuk Anda terus melakukan bahagian Anda sebagai anak Tuhan yang sentiasa peka, dan sentiasa mengikuti apapun yang Tuhan mau kita jadi, alright, di dalam pelayanan, di dalam career kita, di dalam study kita. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berimpact, yang bukan hanya sebagai yang biasa-biasa, tetapi di luar kebiasaan. Kita mau menjadi saksi yang benar, dimanapun kita berada. Tidak kira pun dengan siapapun kita berdamping, kita mau menjadi cahaya, menjadi berkat, dan menjadi satu role model
di dalam hidup orang-orang di sekeliling kita. Amin, saudara-saudari. Baik, mari kita terus bersemangat dalam apapun jua yang kita lakukan. Tidak kiralah Anda dilihat ataupun diperhatikan, kita just lakukan yang terbaik. Kita harus menjadi baik, kita harus excellence in any way, in every way. Kita lakukan. Amin. Mari saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri, mari saya ingin berdoa untuk semua sebagai penutup, doa berkat untuk semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pagi yang indah ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji menyembah Engkau, kami telah berdoa ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau ya Bapa terus menyertai kami ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada ya Bapa. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari anak-anak Tuhan, kita keluar daripada ruangan ini membawa damai, kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita semua yang percaya kita katakan, Amen. God bless everyone. Kita jumpa lagi minggu hadapan.